Sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe ya guys @cerita lensa imajinasi. Selamat mendengar, enjoy. Bab 3, Jalan Menuju Puncak. Fajar menyingsing di desa, tetapi suasana masih suram setelah kemunculan Raja Naga. Arya dan Lila berdiri di tepi desa, membawa perlengkapan seadanya. Sebuah pedang tua tergantung di pinggang Arya, sementara Lila membawa tas kecil berisi bekal. Jalan menuju Gunung Langit Merah tidak pernah dilewati siapapun selama puluhan tahun, kata kakek Sura, yang datang untuk memberikan restu terakhirnya. Legenda mengatakan banyak makhluk buas yang menjaga jalur itu. Kalian harus berhati-hati. Arya mengangguk. Kami akan berhati-hati, Kek. Terima kasih atas semua nasihatmu. Kakek Sura menatap mereka dengan penuh harapan. Arya, aku tidak tahu kenapa kau dipanggil oleh suara itu, tetapi aku yakin itu bukan kebetulan. Kau memiliki darah para pendekar besar. Jangan sia-siakan kesempatan ini untuk menemukan takdirmu. Arya hanya bisa terdiam. Kata-kata itu membuatnya semakin yakin bahwa perjalanan ini adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Jalan menuju gunung dimulai dengan hutan lebat. Pepohonan tinggi menjulang, menciptakan bayangan gelap meskipun matahari sudah tinggi. Burung-burung aneh berkicau, dan suara gemerisik daun menambah suasana tegang. Lila berjalan di belakang Arya, matanya terus mengawasi sekeliling. Arya, apakah kau tahu kemana kita harus pergi? Arya berhenti sejenak, melihat ke puncak gunung yang tertutup awan. Aku tidak tahu jalannya, tapi aku merasa ada sesuatu yang membimbingku. Lila menghela napas. Rasanya tidak nyaman mengandalkan firasat saja, kau tahu. Arya tersenyum kecil. Tapi firasat ini lebih kuat dari apapun yang pernah kurasakan. Mereka terus berjalan hingga mencapai sebuah sungai kecil. Airnya jernih, tetapi dinginnya menusuk kulit. Saat mereka berhenti untuk mengisi kantung air, suara gemuruh terdengar dari arah hutan. Apa itu? Tanya Lila dengan waspada, menggenggam erat tasnya. Arya segera berdiri, menghunus pedangnya. Siapkan dirimu. Sepertinya kita tidak sendirian. Dari balik pepohonan, seekor makhluk besar muncul. Tubuhnya berbulu hitam dengan mata merah menyala, mirip serigala tetapi jauh lebih besar dan ganas. Giginya tajam, dan taringnya bersinar seperti logam. Lila, mundur, seru Arya. Makhluk itu menggeram, melompat ke arah mereka dengan kecepatan luar biasa. Arya mengayunkan pedangnya untuk menangkis, tetapi kekuatan makhluk itu terlalu besar. Arya terpental ke belakang, nyaris kehilangan keseimbangan. Arya, Lila berteriak, tetapi ia tidak tinggal diam. Dengan cepat, ia melemparkan sebuah batu besar ke arah makhluk itu, mencoba mengalihkan perhatiannya. Makhluk itu mengalihkan pandangannya ke Lila, tetapi Arya segera bangkit. Dengan gerakan cepat, ia menebas kaki makhluk tersebut. Serangan itu berhasil, membuat makhluk itu jatuh dan mengeluarkan raungan kesakitan. Pergilah, Arya berteriak, mengarahkan pedangnya ke makhluk itu. Namun, makhluk itu bukannya mundur. Mata merahnya justru semakin tajam, penuh kebencian. Ia bangkit kembali, meskipun darah mengalir dari lukanya. Tiba-tiba, suara gemuruh lain terdengar dari atas mereka. Sebuah kilatan cahaya emas melesat turun dari langit, menghantam tanah di antara Arya dan makhluk itu. Saat debu mereda, sosok seorang pria berdiri di sana. Rambutnya panjang dan berwarna perak, matanya memancarkan cahaya keemasan, dan auranya begitu kuat hingga membuat makhluk itu langsung mundur ketakutan. Siapa, kau? Arya bertanya, tertegun melihat pria itu. Pria itu menoleh padanya, bibirnya melengkung membentuk senyum tipis. Namaku Raiga. Aku adalah utusan Raja Naga. Arya dan Lila saling pandang, bingung sekaligus terkejut. Utusan Raja Naga? Tanya Arya, mencoba memahami situasi. Raiga mengangguk. Kau, Arya, adalah keturunan darah purba. Aku diutus untuk memastikan kau sampai ke gunung dengan selamat. Tapi ingat, perjalanan ini baru permulaan. Apa yang menanti di puncak lebih menakutkan daripada yang bisa kau bayangkan. Arya menggenggam pedangnya erat. Kalau begitu, bimbing kami. Aku tidak akan mundur. Raiga tersenyum tipis. Baiklah. Tapi bersiaplah, karena perjalanan ini akan menguji segalanya, keberanian, kekuatan, bahkan hati kalian. Dengan kehadiran Raiga, Arya dan Lila melanjutkan perjalanan mereka menuju puncak Gunung Langit Merah. Namun, apa sebenarnya arti darah purba, dan bahaya apa yang menanti mereka di depan? Petualangan mereka baru saja dimulai. Bab 4, Rahasia Darah Purba.
Perjalanan menuju Gunung Langit Merah semakin berat. Setelah kejadian dengan makhluk buas di hutan, Arya, Lila, dan Raiga berjalan menyusuri jalan setapak berbatu yang curam. Meski tubuh mereka lelah, suasana menjadi lebih tenang dengan kehadiran Raiga yang tampaknya sangat memahami bahaya di sekitar mereka. Raiga berjalan di depan dengan langkah tenang. Aura kekuatannya membuat makhluk-makhluk buas tidak berani mendekat. Namun, keheningan itu justru membuat Arya semakin ingin tahu. Raiga, Arya memecah kebisuan. Kau menyebutku sebagai keturunan darah purba. Apa maksudnya? Aku hanyalah pemuda biasa dari desa kecil. Raiga berhenti, menoleh ke arah Arya. Matanya yang bercahaya keemasan memancarkan keseriusan. Kau mungkin tumbuh sebagai pemuda biasa, Arya. Tapi darah yang mengalir dalam tubuhmu adalah warisan dari leluhur besar. Para pendekar purba yang dulu pernah berdiri di sisi Raja Naga untuk melindungi dunia ini. Arya mengerutkan kening. Leluhur besar, apa maksudmu? Keluargaku hanyalah petani. Raiga mengangguk pelan. Itu karena kebenaran tentang warisanmu telah disembunyikan. Bertahun-tahun yang lalu, para keturunan darah purba diburu oleh kekuatan kegelapan. Untuk melindungi keturunan mereka, leluhurmu memilih untuk hidup tersembunyi di desa kecil ini. Lila, yang sedari tadi mendengarkan dengan cermat, ikut menyela. Jadi, apa sebenarnya yang membuat darah purba begitu penting? Raiga menghela napas, lalu menunjuk ke puncak gunung yang tertutup awan. Darah purba memiliki kekuatan yang unik. Hanya keturunan seperti Arya yang bisa membuka segel kuno di Gunung Langit Merah. Di balik segel itu, ada kekuatan besar yang selama ini dijaga oleh Raja Naga. Tapi sayangnya, kekuatan itu juga diincar oleh kegelapan. Arya terdiam, mencoba mencerna semua yang baru saja didengar. Jadi, ini bukan hanya tentang aku. Ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik semua ini. Raiga mengangguk. Benar, dan itulah alasan Raja Naga akhirnya meninggalkan puncaknya. Kekuatan kegelapan yang dulu berhasil disegel mulai bangkit kembali. Jika mereka berhasil mendapatkan kekuatan yang tersegel, dunia akan berada di ambang kehancuran. Arya mengepalkan tangannya. Perasaan bingung dan gelisah perlahan berubah menjadi tekad. Kalau begitu, aku harus sampai di sana sebelum kegelapan itu melakukannya. Raiga tersenyum tipis. Kau mulai memahami tanggung jawabmu. Tapi ingat, perjalanan ini tidak hanya menguji kekuatan fisikmu. Kau juga harus kuat dalam menghadapi keraguan dan godaan. Setelah beberapa jam berjalan, mereka tiba di sebuah dataran tinggi yang dipenuhi reruntuhan batu besar. Pilar-pilar kuno berdiri menjulang, dihiasi ukiran naga dan simbol-simbol misterius. Raiga berhenti di tengah reruntuhan. Ini adalah salah satu pos penjaga purba. Dahulu, tempat ini digunakan oleh para pendekar darah purba untuk melindungi jalur menuju gunung. Arya berjalan mendekati salah satu pilar, menyentuh ukiran naga yang terasa dingin di tangannya. Saat itu, sebuah kilatan cahaya melintas di pikirannya. Ia melihat bayangan pertempuran besar, naga-naga melawan makhluk kegelapan, dan para pendekar dengan pedang bercahaya berjuang di sisi naga. Arya tersentak mundur, napasnya memburu. Apa itu? Aku melihat sesuatu. Raiga menatapnya serius. Itu adalah ingatan leluhurmu yang tersembunyi dalam darahmu. Semakin dekat kau dengan gunung, semakin kuat kenangan itu akan muncul. Jangan takut, itu adalah bagian dari dirimu. Lila memegang bahu Arya dengan khawatir. Arya, kau baik-baik saja. Arya mengangguk pelan. Aku baik-baik saja. Hanya saja, rasanya sangat nyata. Namun, sebelum mereka sempat melanjutkan perjalanan, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Tanah di bawah mereka bergetar, dan dari balik reruntuhan muncul sekelompok makhluk besar. Tubuh mereka seperti batu hidup, dengan mata merah menyala yang penuh kebencian. Penjaga kegelapan, kata Raiga sambil mencabut pedangnya yang bersinar emas. Mereka telah merasakannya. Mereka tahu darah purba ada di sini. Arya menggenggam pedangnya erat. Apapun itu, kita harus melawan mereka. Raiga tersenyum tipis, mengangkat pedangnya. Kita tidak punya pilihan lain. Bersiaplah, Arya. Ini adalah ujian pertama kekuatan darah purbamu. Dengan makhluk kegelapan mengintai dan masa lalu yang mulai terungkap, Arya harus membuktikan dirinya sebagai pewaris darah purba. Apakah ia siap menghadapi ujian ini? Rahasia dan bahaya semakin mendekat.